Bapa Surgawi, Engkau Allah yang tidak tertidur dan tidak terlelap. Kami setiap hari memandang kepada Engkau. Kami mau melihat gunung-gunung. Pertolonganku datang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau memberikan hari ini kepada kami iman, agar harapan surgawi Engkau berikan kepada kami. Harapan kami ada di dalam Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita terus menerangkan tentang buah ara yang baik, yaitu orang-orang yang pengalaman orang-orang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Mereka telah dihajar Allah. Sekarang saat mereka berada di pembuangan di Babel dengan memikul gandar atau kuk, hal yang sulit. Kesulitan ini, bencana ini diberikan kepada umat Israel sebab dosa mereka besar. Nasihat dari Nabi mereka tidak mau mendengar. Mereka memilih apa yang mereka ingin mereka dengar, yang sering disebut nubuatan nabi-nabi palsu. Dari kitab Yeremia pasal 27 sampai 29, kita melihat nabi-nabi palsu ini nasib mereka akhirnya buruk. Bahkan 2 bulan telah mati. Keadilan Tuhan akan turun tangan agar kita jangan takut kepada nubuatan yang palsu, kata-kata yang palsu, dan orang-orang yang perbicaraan atau tipu dusta itu dalam hidup mereka. Orang-orang yang menyampaikan sesungguhnya dalam hidup mereka juga banyak permasalahan. Allah akan menurunkan keadilan. Kita hari ini di pasal 20. Kita kemarin di pasal 20 kemarin telah menghabiskan para nabi palsu dan bagaimana umat di Babel hidup. Kemarin kita melihat Yeremia menulis surat kepada mereka yang di Babel. Walaupun mereka tinggal di tempat yang jauh dari kampung halaman mereka, tetapi Allah tetap ada di sana memberi semangat mereka untuk berdoa. Kedua, Allah memerintah Yeremia menulis surat untuk mereka. Dan kita bisa pikirkan di zaman kuno untuk mengirim surat itu bukan hal yang mudah, dan bertepatan Raja Zedekia hendak memberi laporan kepada Nebukadnezar keadaan Yehuda. Saya percaya ini hal yang kegiatan ini sering terjadi. Yeremia melewat 2 pegawai utusan dari Zedekia untuk menulis surat kepada mereka di Babel. Pengembalaan Yeremia tidak pernah padam, dan kehendak Allah terhadap buah ara yang baik ini lewat surat Yeremia disampaikan. Dan hari ini Yeremia, firman Tuhan juga untuk menyuruh Yeremia untuk menyampaikan firman-Ku, itu ditulis di dalam suatu kitab seperti yang ditulis di ayat kedua. Beginilah firman Tuhan
Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Dan bagaimana menulis surat ini dengan tulisan? Di kitab Yeremia bisa kita lihat seorang juru tulis yang bernama Baruk. Di pasal 36 dia muncul, di pasal 36. Di pasal 35 Yeremia beli ladang juga Baruk yang menulis perjanjian itu. Jadi Baruk adalah ahli tulis. Dan juga dalam kitab Yeremia yang awal juga banyak yang ditulis oleh para ahli tulis, dan kita tahu bahwa Yeremia dia orang yang berkata-kata, dan sesungguhnya nabi juga dia orang yang mengajar. Kebanyakan nabi mengajar. Allah tidak menyuruh Yeremia untuk menulis suatu kitab. Di zaman kuno tidak perlu menulis sebuah kitab, dan juga tidak ada hak cipta hal-hal ini, tetapi ada ahli tulis. Agar apa yang Allah firmankan semuanya ditulis dalam suatu kitab, bahwa Israel suatu hari mereka akan kembali. Walau sekarang mereka dalam keadaan yang sangat sulit, seperti tidak ada harapan, tetapi masih ada pengharapan. Dalam tema dalam bahasa Inggris hopelessness adalah putus asa, atau ditulis hope again, hopelessness, yaitu dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan, situasi dilihat tidak ada harapan, tetapi Allah lah harapan bagi Israel. Dalam keadaan penderitaan masih tetap ada harapan, sebab tidak ada yang diharapkan Allah tidak sanggup melakukan. Allah masih tetap ada di situ. Dalam situasi yang demikian dan dalam pengharapan demikian, kita merasa seperti semuanya hanya sebuah kegelapan, bahkan tidak melihat Allah, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian. Dan di sini mereka tidak melihat gembala mereka, tetapi tongkat dan ganda mereka dapat mereka merasakan yang menuntun mereka, merasakan bahwa tongkat yang menuntun mereka, bunyi kakinya yang menuntun mereka di dalam kegelapan, dan terus mengikut. Mengapa Israel menghadapi penderitaan yang sangat berat ini? Sebab itu layak untuk mereka hadapi. Sebab awalnya mereka juga layak untuk mendapatkan hukuman. Kita lihat di ayat 31. Di sini mereka layak untuk dihukum. Nasib yang demikian mereka memang harus mereka hadapi. Dalam pelayanan Yeremia 30 dan terakhir, itu adalah nasib yang akhir dari mereka. Walaupun
bahkan bagaimanapun dinasehati, mereka tidak mau mendengar. Dengan mata melihat bahwa umat Israel berjalan menuju jurang dan mereka telah terjatuh, dan mereka sekarang ditawan di Babel. Dan inilah nasib yang mereka hadapi. Harapan dalam putusasaan ini dibagi dalam dua bagian, 1 sampai 11. Ini Allah menyuruh Yeremia untuk menulis. Memang ada harapan dalam putus asa, ada harapan. Waktu harinya genap, aku akan membawa umatku kembali untuk kembali ke tempat yang kuberikan kepada nenek moyang mereka. Seluruh tema dalam pasal ini, Allah menyuruh Israel untuk bertaubat, tetapi umat Israel tidak bisa. Mereka tidak tahu untuk bertobat. Jangan kira mereka sampai di Babel mereka tahu untuk berubah buah yang bugaran, yang baik. Itu dari Allah, bukan dari mereka sendiri. Berapa baiknya mereka di dalam Babel, melihat mereka tidak ada tidak akan ada keuntungan bagi mereka, tetapi Allah membawa mereka meninggalkan Yerusalem agar mereka semua dikurung di Babel, agar di situ mereka benar-benar untuk dihajar, untuk diajar. Di Babel mereka memikul Babel satu penderitaan yang berat. Di dalam penderitaan kamu bisa untuk memikulku. Pada saat kamu memikul kuknya Raja Babel, kamu baru tahu bahwa di waktu kamu tinggal di tanah perjanjian, Allah ada Raja Daud yang memerintah mereka. Kamu baru bisa sungguh-sungguh menghargai, baru sungguh-sungguh mengerti bahwa tidak perlu memikul kuk orang bangsa asing, satu hal yang melegakan, yang menyenangkan. Mereka ditawan di Babel. Di sini Allah reform mereka, menekan mereka. Dan hari ini menulis untuk mereka tahu, sekarang kamu kecewa, sungguh dalam sangat kecewa, sangat putus asa, tetapi kamu harus menunggu 40 tahun, 70 tahun. Cuma takutnya 70 hari mereka tidak bisa melewati. Tetapi hari ini aku menyuruh Yeremia untuk menulis surat ini bagimu. 70 tahun kemudian kamu akan kembali. Ini kalian punya harapan, ini kehendakku agar kamu bisa kembali bertobat, bukan kembali, bukan selamanya kamu di Babel. Suatu hari kamu akan pulang. Jadi walau bagaimanapun harus tetap untuk bersabar sampai hari kembali pulang kembali. Ayat 4-9 menyatakan penderitaan atau malapetaka yang hadapi Yakub. Allah berfirman, penderitaan mereka seperti seorang laki-laki yang tidak bisa melahirkan. Saat getar hendak melahirkan, semua laki-laki Israel mengalami, semua orang tangannya pada pinggangnya, mukanya berubah menjadi pucat, berseru dengan nyaring. Jerit kegentaran, kedahsyatan itu yang dialami umat Israel di Babel. Allah bertanya, adakah laki-laki melahirkan? Hari penderitaan tidak bisa dihindarkan dan sangat dahsyat.
dan hebat hari itu tidak ada taranya waktu kesusahan itu. Jadi buah ara yang baik mereka diangkut ke pembuangan, mereka semua tangannya pada pinggangnya, semua di situ menjerit minta tolong. Mereka mengalami penderitaan yang besar. Di sini seperti dalam tawanan, seperti dalam neraka. Tetapi janji Allah, mereka akan diselamatkan, akan dibawa pulang kembali. Seperti dikatakan di ayat 8, aku akan mematahkan kuk dari tekuk mereka dan memutuskan tali-tali mereka. Mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan sadar tidak perlu memikul kuk, satu hal yang satu hal yang ringan, leluasa. Akan juga mereka harus mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, kepada Daud raja mereka. Sesungguhnya kamu di tanah Yehuda, kamu awalnya juga demikian, tetapi mengapa dalam penderitaan yang begitu dahsyat? Kembali di ayat 10, Allah kembali menghibur Yakub. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Jangan gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku akan menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dari keturunanmu, dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada lagi orang yang menakutkanmu, tidak ada lagi orang yang merampasmu, menawanmu, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kata-kata ini yang disampaikan kepada Yeremia. Jangan takut, jangan gentar. Pada saat orang-orang melawan engkau, aku menyertai engkau dan menyelamatkan engkau. Allah berfirman, di mana bangsa-bangsa yang kuserahkan kepadamu, aku akan menghabiskan mereka, aku akan menghajar mereka, sebab mereka telah menekan kamu. Pada saatnya tiba, negara-negara itu akan menghadapi penghukuman, tetapi kamu, walaupun kembali diterima, tetapi jangan memandang engkau tidak bersalah. Saya merasa hal Allah berbicara seperti kata yang sangat menggentarkan, seperti aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Jadi kita melihat Allah lebih LED lagi. Bukankah Dia Allah yang penuh kasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dia, tetapi Dia bisa menghajar menurut hukum. Dan orang-orang yang tidak mau mendengar Tuhan, bahkan telah membangkitkan situasi untuk melawan, maka hari penghukuman itu akan datang. Orang-orang yang menghukum, yang menghajar bangsaku, termasuk Babel, mereka pun akan mengalami keadilan Allah. Seperti hari ini kita melihat peperangan yang di Ukraina, Israel-Ukraina, dan kamu merasa apakah Israel telah pulang kembali balik? Apakah mereka sungguh-sungguh telah mendengar apa yang dinubuatkan Nabi? Tidak. Hati Israel belum kembali kepada Allah. Mereka belum dapat menerima, merangkul bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Allah mau membangkitkan negara itu, tetapi
tidak memandang engkau tidak bersalah. Hari ini kita melihat bagaimana perpecahan di Israel yang terus membuat kegentaran, ketakutan, tetapi yang Allah firmankan, aku akan negara bangsa-bangsa ini akan kuhabiskan, semua jatuh dalam keadilan Allah dan penghakiman Allah. Kemudian ayat 12 menyatakan penyakit yang tidak disembuhkan, tetapi Allah berfirman, penyakitmu akan disembuhkan. Ayat 13, penyakitmu sangat parah, lukamu tidak tersembuhkan. Dan lukamu tidak ada yang membalut, tidak ada obat untuk kesembuhan bagimu. Ini adalah yang di Babel, buat arah yang baik. Sesungguhnya mereka telah rusak, telah buruk. Babel terus menekan mereka. Dan dulu berhala yang mereka andalkan tidak bisa menolong mereka. Tidak ada orang yang peduli kepadanya. Jadi dengan demikian mereka baru bisa sungguh-sungguh mencari alam Tuhan mereka. Bahkan di sini katakan penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Kesembuhan tidak ada bagimu. Ayat 14. Dan juga 13 dikatakan tidak ada yang membela hakmu. Ayat 14. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menyalahkan engkau. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hanjaran bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah banyak. Karena Israel tidak mau kembali dalam bertobat, Allah mengacungkan tangannya untuk menghajar Israel dengan satu pukulan yang bengis, hanjaran yang bengis. Aku memukul engkau dengan pukulan musuh. Di sini mengapa kamu berteriak? Semua orang pada sakit juga akan berteriak, sebab Allah berfirman, sebab dosamu berjumlah besar, kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah banyak, maka aku akan melakukan semuanya ini kepadamu. Allah menambah penderitaan kepada Israel. Kamu mendengar, apakah kamu bisa ragu apakah Allah akan berbuat demikian? Dari saya kecil mendengar kisah Yesus, saya merasa Allah tidak akan berbuat demikian. Dan pengenalan saya dalam di sekolah minggu sangat berbeda dengan Allah yang saya kenal. Tetapi hari ini pada saat Israel dalam situasi yang demikian, sesungguhnya telah tertimbun beratusan tahun. Setiap Allah berfirman, setiap hari aku membangkitkan nabi-nabiku untuk sadar. Setiap pagi Allah menyuruh nabi-nabinya untuk membangunkan Israel, untuk menyadarkan mereka. Walaupun Allah tidak tertidur, tetapi Allah membangunkan umat Israel agar mereka untuk bertobat. Kamu dapatkah merasakan satu perasaan ini? Ada sebagian orang bangun tidur khawatir, waktu sadar hari ini harus ke dokter. Itu perasaanmu. Tetapi Allah berkata, perasaanku yaitu aku telah ratusan tahun mengutus nabi-nabiku untuk memberitakan, menubuat kepada Yahuda,
tetapi mereka tidak peduli. Maka dengan tanganku menghajar mereka dengan bengis. Dan sekarang orang-orang yang ditawan di Babel, mereka dapat merasakan apa yang telah difirmankan Allah. Umat Yahuda ayat 16. Ini seperti ada meringankan. Tetapi semua orang yang menalan engkau akan tertelan, yang melawanmu akan ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampokmu, engkau akan menjadi rampokan, dan semua yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Kita lihat keadilan Allah. Kemudian di ayat 17, di sini disebut Allah berkata, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Dan orang menyebut engkau orang buangan, ya ini sisa-sisa yang tiada pun yang menanyakannya. Allah bagi orang tidak sanggup untuk menyembuhkan, tetapi Allah berfirman, aku akan mengobatimu, menyembuhkanmu. Berserulah kepadaku, carilah kesembuhan dariku. Kita melihat kitab Yeremia pada seperti dalam titik putus asa, dan dalam kebaktian yang kita ajarkan, hari-hari damai, hari-hari baik, seperti hari-hari yang tenang, hanya kita bisa melihat kasih setia Allah. Tetapi Israel sampai pada titik putus asa mereka. Dan saya percaya dalam harapan ini, dalam Allah tetap mendengar doa dan menyembuhkan mereka. Jangan putus asa. Jangan kira Allah tidak peduli sama kita. Yang dulu kita mintakan kepada yang baik-baik, berhala itu tidak peduli sama kita. Walaupun kamu telah memberikan segala barangmu, berhala itu tidak akan membuatmu baik, tetapi Allah kita akan menolong kita. Di saat kegelapan, Dia masih tetap untuk mendengar doa kita. Orang mengira tidak dapat diobati, tetapi Allah akan mengobat luka-lukamu dan memulihkanmu, menyembuhkanmu. Ayat 18, pemulihan Israel. Di sini dengan tema sebagai menggunakan nama Yakub sebagai wakil yang mewakili 12 suku Israel dan termasuk Yehuda. Dikatakan, sesungguhnya aku akan memulih keadaan kemah-kemah Yakub, akan mengasihani, dan tempat tinggalnya kota itu akan kubangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Di situ ada nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara yang sukaria. Tempat yang penuh duka kembali didiami orang, dan kembali di situ ada sukacita, sukaria, dan anak-anakmu akan dipermuliakan dan tidak dihina lagi, dan anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka tetap tinggal di hadapanku, dan tidak ada lagi bangsa-bangsa lain yang menindas mereka, yang terus memaksa mereka untuk bekerja rodi, dan terus menekan mereka untuk membayar pajak, seperti cacing penghisap darah menghisap mereka sampai kering. Tetapi Allah berfirman, kembali memberikan tempat tinggal bagi mereka, kembali membangun mereka dan perkumpulan mereka, dan seperti di
suku Yehuda, Raja Daud, orang yang Allah membuat mereka menjadi maju. Dan di sini ditanyakan, siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa untuk mendekat padaku? Demikianlah firman Tuhan. Semua pada Babel, semuanya takut pada Allah seperti jauh. Sesungguhnya dia bisa dengan tangannya yang sadis untuk menghajar kita dengan bengis. Tetapi Allah berfirman, suatu hari hal ini akan berakhir. Aku akan kembali mendirikan kerajaan bagimu, dan dia bersedia untuk mendekat kepadanya. Dia 22, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Di sini pemulihan hubungan dan identitas. Mereka menjadi umat Allah, dan Allah menjadi Allah mereka. Kemudian lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyembur angin puting beliung dan turun menimpa mereka kepala orang fasik. Angin badai Tuhan telah datang. Angin badai ini di situ meniup orang-orang yang di Babel, dan di angin badai ini tetap menaungin di situ, jadi semua pada tidak dapat bergerak. Kita melihat juga angin badai di kitab Ayub yang menghabiskan harta dari Ayub, termasuk keluarganya, harta bendanya, anak-anaknya. Dikatakan, lihatlah angin badai Tuhan, yakni hangat kemurkaan telah keluar menyambar. Murka Allah yang menyala-nyala itu tidak akan surut. Di Babel terhadap buah ara yang baik itu menghajar mereka dengan angin badai. Tapi Allah berfirman, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu, yaitu keselamatan. Kamu akan kembali, dibawa pulang kembali, di akhir zaman, juga bukan terjadi di akhir zaman, tetapi ini juga sekarang, yaitu kehendak Allah yang terwujud. Hari-hari Allah yang memelihara kita akan terwujud bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, aku tetap memuji Engkau. Dalam keadaan apapun, aku terlebih dahulu sujud untuk menyembah Engkau. Engkau Allah yang setia, namun layak untuk ditinggikan dan dipuji. Tuhan, kami berterima kasih. Yehovah 我作为，因你慈爱和诚实真谛，我要向你，你的圣殿颂你。我要向你，你的圣殿颂你。我要歌颂耶和华作为，因你慈爱和诚实真谛。
Yesus, Engkau adalah gunung batu kami, Engkaulah pelindungan kami, Engkau mengasihi kami, mengasihi saudara-saudari kami dalam walau seberapa sulit penderitaan keadaan kami, tetapi Tuhan kasih setiamu. Dengan tanganmu Engkau membawa kami kembali kepada Engkau. Ini sungguh anugerah yang besar. Saudara-saudari, mari kita bersyukur pada Tuhan. Dalam situasi apapun, Allah tetap menyelamatkan kita dan menyertai kita. Tuhan, terima kasih. Engkau satu-satunya. Engkau Allah yang menciptakan kami dan yang mengasihi kami. Seberapa besar kesusahan atau penderitaan yang kami hadapi, tetapi Engkau memberikan kami harapan. Sebab Engkaulah satu-satu keselamatan kami. Kami memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Di hari-hari, setiap hari Allah menuntun kita untuk mengalami, atau kita mungkin kamu mengalami mengapa penderitaan itu ada dalam hidupmu, atau di hari-harimu kamu mengalami kamu disakiti. Kita bisa di sini merenungkan, atau kita bisa berdoaan, saling berdoa. Di dalam hidupmu, penderitaanmu, kita ada orang yang sejalan dengan kita bisa berdoa bersama. Haleluya.
dari semua. Kalau kamu sekarang dalam memikul satu penderitaan, Allah pun menyelamatkanmu, menolongmu. Mari kita bersama bersyukur. Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang menepati janji dan Allah yang mengasihi. Seberapa besar kami berdosa kepada Engkau, bahkan melawan Engkau, tetapi pada saat kami bertobat kembali kepada Engkau, anugerah-Mu cukup. Kami kembali kepada Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi walaupun Engkau bisa menghajar kami, menghukum kami, tetapi Engkau tetap mengasihi kami untuk memulihkan hidup kami, membalut luka-luka kami, menyembuhkan luka-luka kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Ambil Alkitabmu. Besok kita akan masuk dalam hari pengakuan dosa, dimulai dari staf gereja dan juga para pelajar teologi bersama. Mengapa kita bisa takut, kita bisa gentar? Sebab Allah tidak akan menganggap kamu tidak bersalah. Dia sama sekali tidak akan memandang engkau tidak bersalah. Kita perlu diselamatkan dari Allah dan kasih setia Allah. Allah kita, Dia Allah yang adil. Dia Allah yang panjang sabar. Dalam kebenaran ada kasih setia Allah kita. Kita persiapkan hati kita. Penghukuman Allah. Di dalam penghukuman Allah ada keselamatan seperti yang difirmankan Allah. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh. Gereja 611, janganlah engkau takut, janganlah kamu gentar. Bahkan Tuhan, kami serahkan Hong Kong di hadapan Engkau. Hong Kong jangan takut, Hong Kong jangan gentar. Sebab Allah menyelamatkan kita dari tempat jauh dan akan memberi kita kembali dan akan hidup tenang, aman. Tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menyertai kita untuk menyelamatkan kita. Engkau akan diserahkan, akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak berdosa. Kita dalam penghukuman Allah, dalam keselamatan Allah. Dia pasti akan datang kepada kita. Dia menyembuhkan penyakit kita, luka kita disembuhkan. Dia tidak melupakan kita.
Allah peduli sama kita. Allah mau menyelamatkan kita, menyembuhkan luka-luka kita. Persiapkan hati kita, saudara semua. Apakah kita sungguh-sungguh kembali kepada Allah? Apakah kita segenap hati kembali kepada Allah? Yang kita pegang, kita itu Allah. Kita di dalam menara yang kuat. Bagaimana kita masuk? Lewat pengakuan dosa. Mengaku kita berdosa pada Allah. Di dalam kita mengaku di dalam kita penuh dengan kejahatan dan dosa-dosa. Mengaku kita dalam penghukuman Allah. Kita telah menyeleweng dari kebenaran. Mengaku kita telah menyembah berhala. Mengaku mulut kita terus berbuat dosa. Kita mengaku kita melayani Allah, tetapi hati kita jauh dari Allah. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Penderitaan yang kita hadapi, hukuman yang kita hadapi, ini semua disebabkan karena dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kejahatan kita banyak. Sehingga menyebabkan kita hidup dalam ketakutan, kegentaran, kita hidup dalam kekhawatiran. Sehingga kita merasa Allah jauh dari kita di dalam dosa kita. Ini adalah dosa kita karena semua kesalahan kita yang telah kita lakukan. Asal kita mengaku, Allah, kemah-kemah Allah, kemah-kemah Yakub yang telah diangkut ke pembuangan, Allah akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan mengasihani tempat-tempat tinggalnya, dan akan membangun kembali di atas runtuhannya. Purinya akan berdiri kembali di tempat yang asli, dan anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Tuhan, kami mendekat kepada Engkau. Engkau memberi kami untuk mendekat kepada Engkau dengan hati yang membawa pengakuan dosa dan bertobat untuk mendekat Engkau. Engkau beri kami hati ini untuk mendekat, tahu akan dosa dan mengaku dosa kesalahan kami. Tuhan, terang-Mu menerangi kami. Nyatakan dosa-dosa kami yang belum kami akui, pelanggaran kami, dosa-dosa kami.
nyatakan tinggi hati kami, pemberontakan kami di dalam hati kami yang merasa tinggi hati, merasa benar sendiri. Roh Kudus, kami berseru kepada Engkau untuk menerangi kami. Persiapkanlah hati kami untuk mengaku tolong kami Tuhan, agar kami sadar pada saat Engkau mendekat kepada kami. Kami punya kekuatan untuk tahu akan dosa. Kami punya keberanian untuk mengakuinya. Tolong kami. Surutkanlah murka-Mu ya Bapa. Surutkanlah murka-Mu. Pandanglah kami, ingatlah kami. Belas kasihanlah pada kami, pulihkanlah kami, pulihkan identitas kami. Kami mau menjadi umat-Mu, dan Engkau akan menjadi Allah kami. Mari kita berdoa di dalam kita, agar Roh Kudus lebih dalam lagi untuk menerangi kita, untuk masuk anugerah dalam pengakuan dosa ini, anugerah keselamatan, diselamatkan. Saya merasa Roh Kudus berkenan bagi kita. Dia berkenan bagi kita untuk merendahkan diri. Kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Rendahkanlah dirimu. Mohon Roh Kudus menerangimu, agar kita punya hati yang tahu akan dosa dan roh yang pertobatan, agar kita lewat pengakuan dosa dan bertobat, kita datang di hadapan Allah, datang di hadapan tata kasih karunia-Nya. Dia pasti akan menyelamatkan kita dan akan memulih kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami datang di depan tata kasih karunia-Mu bersama dengan saudara-saudari kami. Kami mengaku hati kami seluruhnya tidak kembali kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Kaki kami di gereja ini mencari Engkau, bahkan dengan giat kami melayani Engkau, tetapi kaki kami yang satunya ada pada dunia, masih terus mencari keuntungan dan kebaikan, keuntungan. Tuhan, kami mengaku kami telah dirampas oleh dunia ini. Kami telah dirampas oleh hawa nafsu kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami masih tetap bertegak teguh berjalan pada jalan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Bahkan di dalam gereja, hubungan dengan saudara-saudari kami banyak penghalang-penghalang, bahkan kami ribut. Walaupun di dalam rumah Engkau, kami pun tidak kudus, kami tidak suci. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mau seluruhnya kembali kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkau mencari Adam.
dan mencari hamba-Mu Yakub. Engkau sendiri yang mencari anak-anak Engkau, mencari anak-anak-Mu yang melawan ini. Adam karena takut, dia bilang seperti yang dikatakan, ya Tuhan, aku mendengar langkah kaki-Mu, aku takut dan aku sembunyi. Demikian juga hari ini Allah berfirman, hai hambaku Yakub, janganlah takut. Sebagaimana dulu dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Dan hari ini juga Allah hari ini berkata, hai hambaku Yakub, janganlah takut, janganlah gentar, hai Israel, sebab aku dari jauh akan menyelamatkanmu. Karena dosa menjadikan kita takut, kita gentar, kita khawatir. Saudara semua, terhadap hari penebusan dosa, mulai besok, lusa, dan lusanya, kita pun bersama untuk datang di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Bukan untuk menghindar Engkau Allah, bukan untuk menghindar Allah. Aku tidak mau menghindar dari Allah. Aku tidak mau sembunyi. Aku tidak mau sembunyi dalam kegelapan. Aku tidak mau sembunyi di pojok kegelapan. Aku tidak mau menggunakan daun arah untuk menyembunyikan diri saya sendiri. Aku mau berjalan dalam terang untuk mengakui dosa-dosa saya, mengaku berjalan dalam terangnya Allah untuk mengakui dosa-dosa saya. Sebab Allah telah berfirman, janganlah takut, hai hambaku Yakub. Sebagaimana Allah mencari Adam di Taman Eden, di manakah engkau, Adam? Mari kita berdoa untuk kita bersama, dan kita pun bersama mengikat janji hari ini, besok, lusa, dan lusanya lagi kita bersama anggota sel kita untuk masuk di dalam terang. Kiranya Tuhan, kami di sini, kami bersedia untuk mengaku. Aku bersedia untuk keluar dari ketakutan. Aku bersedia untuk datang di hadapan Allah, mengaku kesalahan dosa-dosaku. Aku bisa untuk mendekat kepada Engkau dan bisa diselamatkan, mendekat pada Engkau dan diselamatkan. Kita pun sehingga aku akan kembali untuk mendengar nyanyian sukaria yang datang dari kemah-kemahnya Yakub dari gereja 611. Sebagai kaum laki-laki, sebagai wakil, mereka bersedia yang kalau di arena maju ke depan sebagai kepala untuk bersedia yang memimpin untuk pengakuan dosa dan bersedia untuk meninggalkan Adam yang lama dengan berani untuk maju ke depan sebagai lambang. Aku bersedia untuk panggilan Allah. Aku bersedia menanggapi seruan Allah yang panggilan yang dari Taman Eden. Lepaskan ketakutan kita. Tuhan, Engkau menolong kami. Kami bersedia untuk bertobat, untuk menanggapi Engkau. Dan untuk saudari, berdoalah untuk para kaum saudara kita, sebab untuk pengakuan dosa perlu keberanian.
sebagai pemimpin. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Kami tahu kami lemah, kami hanyalah manusia. Kami telah membelok dari jalan-Mu. Dengan firman-Mu, Engkau memanggil kami. Tuhan, mohon Engkau untuk mengampuni kami. Mohon kepada Engkau lewat Roh Kudus pada saat hati kami memberontak. Engkau mendengar kami di hadapan Engkau, mengaku segala kelemahan kami, kelemahan dari keluarga Bapa, keturunan Bapa kami, dan kelemahan kami sendiri. Kami tidak bisa keluar dari gunung keegoisan kami, dan dalam hukum Taurat kami menghakimi orang lain dan menyukai dunia ini. Situasi kami, Tuhan, kami mengaku, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau membuka hati sanubari kami sehingga kami bisa mengaku akan dosa-dosa kami. Kami berdosa kepada Engkau. Sungguh kami melukai isi hati-Mu. Tapi Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sendiri yang mencari kami dan memanggil kami. Engkau sendiri untuk yang berseru, kembalilah hai anakku, kembalilah hai anakku, sehingga kami di dalam Engkau sungguh-sungguh bisa tenang di hadapan Engkau. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, ketenangan bagi kami. Engkau menyembuhkan luka-luka kami, hal yang tidak bisa disembuhkan. Mohon Tuhan, dengan tangan-Mu sendiri Engkau sembuhkan kami. Kegelapan yang tidak bisa kami lepaskan, kiranya terang-Mu Tuhan untuk menyernakan semuanya ini. Dan juga kami mohon kepada Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman sampai di puncak gunung, sehingga kami bisa bernafas dengan udara yang segar, sehingga kami bisa melepaskan segala kenajisan dalam hidup kami. Di hari-hari pengakuan dosa kami di atas bukit bertemu dengan Engkau, mendengar doa kami, berbelas pasrah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.